자, 잠시만 그대로 계시고요. 여기 어디? 근데 엉덩이 조금만 올려주세요. 자, 걱정하지 마시고 괜찮습니다. 네, 이제 나갈 거예요. 하나, 살짝 꼈어가지고 살짝 당길게요. 하나, 둘, 셋. 시막. 아유. Halo Brad and Sis, apa kabar? Sehat? Ya, sudah lama QM tidak lagi mengupload video terbaru karena lagi sibuk mencari yang baru. Hele. Oke, para rebahaners yang setia, kali ini QM akan menceritakan tentang film The Flu, yang mana film ini menceritakan tentang suatu negara yang terwabahi virus sehingga semua masyarakatnya terpaksa diisolasi dan dibiarkan mati. Seram bukan? Penasaran? Intro dulu. Pada tahun 2014 di Hong Kong tempatnya, ada oknum yang tidak bertanggung jawab mengirim sekelompok orang menggunakan kontainer yang dijanjikan akan mendapatkan uang. I know you need money. I'm okay. Kemudian Sin menunjukkan negara Budang dan tim penyelamat. Nah, ini adalah Jigon yang berusaha menyelamatkan seorang wanita. Alhasil Jigon pun berhasil menyelamatkan wanita cantik tersebut. 이거 잠깐만 오세요. 안전벨트 확보할게요. 잠시만요. 안전벨트 빼야 되니까. Jigon pun seperti tertarik kepada wanita tersebut, lalu mengajaknya berbicara. Akan tetapi ketika anggota medis datang, anggota medis itu pun menutup pintu dan membawa wanita tersebut untuk diperiksa. 네, 뭐. 희생생 될 거 없죠? 나 구직 직업인데. 형님 잠시만 나 출발 좀 잠깐만. Kemudian di sisi lain tim dari oknum itu memeriksa kontainer yang sudah sampai di Budang. Dan mereka pun masuk perlahan-lahan menyenteri kontainer tersebut dan mengira semua telah mati. Dan ternyata masih ada anak yang hidup. Lalu membawa anak tersebut. Ya, kita sebut saja kedua orang oknum ini, si Amin dan si Aman. Si Aman pun merasa tak enak badan, lalu tiba-tiba si Amin melihat anak tersebut melarikan diri dari kaca spion. Si Amin pun berusaha mengejarnya, akan tetapi usaha tersebut sia-sia. Kemudian si Amin pun memeriksa kesehatannya. Tanpa ia sadari, ia telah terwabahi virus yang mengerikan di sebuah klinik. Di ruangan itu, ia flu dan menyebarkan virus kepada ibu-ibu, anak-anak, dan dokter itu sendiri. Dan si Aman pun masih sibuk dengan bisnis pengiriman orang yang di kontainer tersebut. Jigon pun turun kembali ke bawah untuk menemukan tas si wanita tersebut dan menemukan identitasnya. Dia adalah seorang dokter. Lalu tiba-tiba HP-nya berbunyi, yang ternyata itu teleponan anaknya. Ya, singkat cerita, Jigon pun mendatangi anaknya yang di sekolah, lalu bercerita dan memberikan kartu namanya kepada si anak. Mereka berdua pun berpisah. Lalu Sin menunjukkan si virus ini telah menyebar di bis, sekolah, keluarga kecil, dan masyarakat Budang. Si Aman pun balik ke mobilnya dengan melihat si Amin dengan batuk darahnya. Di malam harinya, si dokter pun pulang lalu bertemu dengan anaknya yang dijaga oleh babysitter. Si dokter sekaligus ibu ini pun sangat senang sekali karena anaknya memberikan tasnya yang berisi data penting.
Ya, tas itu sendiri diberikan oleh Jigon. Masih di malam itu, tiba-tiba si dokter ditelepon untuk menangani penyakit si Amin. Si dokter pun mengambil handphone si Amin untuk melihat kegiatannya, lalu menyimpulkan bahwa penyakit tersebut adalah sebuah virus. 컨테이너가 배양실이 됐어. 우리 인플루엔자를 배제할 수 없을 것 같은데요. 증상과 동영상의 정황을 봐서는 주로 Si Aman pun ditanyai video tentang kontainer tersebut yang ada di HP si Amin. Ya, tentu saja si Amin tidak mau jujur. Tiba-tiba si Aman mendengar bel darurat dari ruangan si Amin. Si Aman pun langsung masuk dan merusak suasana. Di sisi lain, si anak dokter ini sedang bermain lalu bertemu dengan si anak kontainer tersebut. Karena anak dokter ini merasa iba, ia pun memberikan rotinya. Disinilah awal mula kedekatan mereka. Si anak dokter ini pun mengenalkan dirinya yang bernama Mire. Begitu juga dengan anak kontainer tersebut, juga mengenalkan dirinya yang bernama Mongsai. Kemudian Mire pun teringat dengan Jigon, si penyelamat. Ia pun segera bergegas untuk menelepon si Jigon untuk membantu Mongsai. 거기서 꼭 기다려. Di sisi lain, para dokter pun cemas karena makin banyak orang-orang yang terwabahi virus ini. Dikarenakan awal mula dari virus itu adalah sebuah kontainer ini, para dokter pun membakar dan memusnahkannya. Jigon yang panik atas kehilangan Mire karena gagal mencari Mongsai tersebut memutuskan memantau dari CCTV dibarengi dengan pengumuman wabah virus mengakibatkan penduduk budak panik dan berebut makanan. Sedangkan dokter dan Jigon sibuk mencari Mire di tengah-tengah kericuhan tersebut. 저기 이마트 앞으로 오세요. Akhirnya mereka berdua pun mendapatkan Mire. Kemudian si dokter dan Jigon pun berpisah. Jigon berusaha menyelamatkan yang lain karena tertutup dengan gerbang mall. Sedangkan dokter dan anaknya menyusul helikopter. Tiba-tiba para petugas menolak mereka berdua untuk masuk dikarenakan Mire batuk. 잠깐. 스탑. 왜요? 감기 증상 있으면 Lalu negara tersebut mengerahkan semua tentaranya untuk membuat tempat isolasi dengan mengosongkan semua tempat dan rumah. Ketika semua orang ingin masuk ke ruangan isolasi tersebut, semua harus diperiksa dan tak sengaja si ibu melihat bercak merah di telinga si anak yang menandakan si anak atau si Mire ini telah terwabahi virus itu. Di tengah-tengah kekhawatiran si ibu, si Aman pun datang seperti tidak setuju dengan isolasi tersebut, membuat keributan. Si dokter atau si ibu ini pun memanfaatkan situasi itu lalu memasukkan anaknya secara perlahan ke ruangan selanjutnya dengan diam-diam. 이공육이 뭐야? 이름 Mereka berdua pun sadar bahwa Mire telah tertular virus tersebut, yang membuat mereka bingung harus berbuat apa. Mongsai pun ketahuan dan tertangkap. Si dokter sedikit bersemangat karena telah menemukan antibodi. Mire yang tertular virus semakin menjadi-jadi. Awalnya Mongsai seperti menolak darahnya diambil. Tapi ketika Mongsai melihat Mire, ia pun langsung menawarkan darahnya. Si ibu pun langsung mengambil darahnya Mongsai lalu menyuntikkan antibodi tersebut kepada anaknya. Karena si ibu melakukannya dengan sembunyi-sembunyi mengakibatkan kericuhan. Lalu si ibu agak melawan, tiba-tiba ditembak obat tidur.
Jigon tahu bahwa Mire telah dibawa oleh petugas, segera mencarinya, dan kaget melihat ribuan mayat yang ditumpuk. Si ibu pun telah tersadar dari tidurnya, pasrah dan bingung dengan keadaan ini. Lalu tiba-tiba Jigon mendapatkan Mire dengan suara HP-nya, langsung membawanya pergi, dibarengi kericuhan. Kericuhan pun semakin menjadi-jadi yang membuat para petinggi-petinggi di negara tersebut menjadi sangat panik. Mongsai pun yang telah sekarat karena telah ditusuk si Aman, sedangkan Mire berhasil dibawa oleh Jigon. 희래 씨 아직 말할 정도는 아닌데 상태가 많이 호전. 제가 보기에 지금 괜찮아요. 호전됐어요. 열이 좀 내렸. Semua masyarakat pergi kabur dari tempat perisolasian tersebut menuju perbatasan. Sesampainya di perbatasan kota, Mongsai pun sumber dari antibodi telah meninggal, yang mengakibatkan para petinggi semakin buntu. Para petinggi pun memerintahkan kepada militernya untuk menembaki orang-orang yang berani mendekati atau melewati pembatas kota tersebut. 희래 씨. Singkat cerita, dari sisi yang berbeda si dokter pun melihat Mire, begitu sebaliknya, Mire pun melihat ibunya, sedangkan yang lain bergandengan tangan untuk maju perlahan-lahan. Sedangkan Mire yang melihat ibunya langsung berlari dengan diikuti peluru di belakang si ibu. Si ibu pun tertembak di bagian bahu. Melihat tangisan si anak yang memohon untuk tidak menembaki ibunya menjadi sorotan dan pukulan batin bagi para petinggi. Kemudian si ibu pun menjelaskan bahwa anaknya ini telah sembuh dari virus tersebut dan bisa menjadi sumber antibodi. Mire pun dibawa untuk diambil darahnya. Ya, begitulah kira-kira kisahnya. Rumit juga ya. Ada cinta, ada tangis, ada tawa menyatu di dalam film ini. Dikarenakan antibodi itu telah ditemukan, mereka pun bisa diselamatkan. Mereka pun dapat beraktivitas seperti biasa. 이게 문제야. 자기야. 자기는 Dan film ini di-endingi dengan kebahagiaan yang sangat amat. Terlihat dari wajah mereka yang senyum, tawa, canda. Ya, apa yang bisa kita ambil dari film ini? Ambil saja sendiri. Saya KM, sampai jumpa di video selanjutnya.